Makanya saya minta tolong dengan sangat, gimana caranya ini Mas Doble ini jangan mempersulit lagi, karena ini kan saya sudah 2 kali kesini, saya udah nginep di penginapan juga kan biaya. Saya mohon dengan sangat itu gimana caranya gitu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya teman-teman, selamat pagi, kembali lagi bersama saya Mas Doble. Pada kesempatan pagi hari ini Kiratam datang kembali ya teman-teman. Katanya sudah membawa bukti, tapi kenyataannya Kiratam ini datang sendiri. Kemarin kan katanya mau membawa keluarga atau aparat desa dan ya mungkin pihak kepolisian dari sana lah mungkin ya teman-teman. Tapi Kiratam mungkin sudah cukup buktinya, lalu dia datang sendiri teman-teman. Mungkin Kiratam bisa ini jelaskan atau gimana, atau buktinya apakah sudah membawa semua bukti-bukti yang lengkap? Mohon ke Mas ini. Sebenarnya saya kalau bisa nggak mau nih saya begini nih, nggak mau sesuatu yang begini nih Mas. Kenapa? Kalau bisa saya nggak mau, ya saya maksudnya nggak usah lah, kalau bisa jangan diekspos lagi gitu. Saya cukup bawa bukti. Kira-kira bisa nggak dikat dulu, dimati dulu, bisa nggak? Ini ya teman-teman, Kiratam ini meminta katanya nggak usah divideokan untuk hal-hal yang seperti ini. Tapi mohon maaf ini Kiratam, karena saya videokan sengaja. Karena dengan saya memvideokan hal yang seperti ini sama juga nantinya sebagai bukti bahwa Kiratam datang ke sini loh. Ya, nggak apa-apa kalau sebenarnya sih saya kurang sepaham, kurang setuju ya kalau ini kan menurut saya kan privasi ya. Tapi kalau memang begitu ya sebenarnya mudahkan lagi. Pada intinya gini, Mas Doble, saya datang ke sini itu yang kedua kali ya. Iya. Saya jauh-jauh dari Jawa Barat kemarin itu saya bela-belain saya kesini lagi karena saya kekeh bahwa saya berupaya keras untuk mengambil si Fitri keponakan saya. Nah kebetulan saya tadinya membawa warga sana untuk sebagai saksi atau aparat ya, tapi dengan kondisi situasi begini kan memang tidak bisa nyebrang sembarangan karena kan karena COVID. Iya, karena COVID nggak bisa sembarangan jalan, harus ada surat dan sebagainya, dan itu memakan waktu dan biaya Pak. Iya. Ini aja Mas. Jadi saya sini saya hanya bawa surat seadanya itu karena saya memang pulang ke sana juga memang orang tuanya nggak di rumah. Saya ambil surat seadanya. Sebentar saya ambil ya. Iya. Ini ya teman-teman, Kiratam sebenarnya Kiratam tidak sendiri. Mohon maaf tadi saya lupa ya, karena temannya Kiratam ini tidak mau masuk, sedang berada di luar. Saya nggak tahu kenapa nggak mau masuk. Tadi sudah saya suruh untuk ikut masuk tapi nggak mau. Ini masuk ya? Ya masuk ya? Gimana? Nggak mau masuk? Nggak mau. Nah ini Mas, saya membawa hanya seadanya. Ya ini cuma kartu keluarga yang menyatakan bahwa di sini bahwa emang dia di sini. Coba ya sudah. Ini ya teman-teman, Kiratam membawa bukti, katanya ini ya kemarin kan mungkin saya katakan untuk membawa bukti ya selengkap-lengkapnya atau sebanyak-banyaknya agar bisa meyakinkan ya teman-teman. Jadi cuma ini akte sama kartu keluarga ya. Iya, itu hanya itu yang saya dapat. Betul kan orang tuanya nggak ada. Tadinya kalau ada orang tuanya dua-duanya ada, saya bawa semuanya gitu, supaya meyakini bahwa ini adalah anaknya gitu kan. Maksudnya orang tuanya yang dibawa? Orang tuanya saya bawa sekalian. Tadinya kalau ada di rumah, berhubung orang tuanya nggak ada di rumah ya saya ya bawa sebatas ini aja, surat tidak seadanya. Berarti sampai sekarang orang tuanya si
Fitri ini masih Nggak ada di merantau, rumah. masih merantau. Masih nggak ada di rumah. Kenyataannya kan memang nggak ada di rumah, jadi kosong rumah itu. Ini mohon maaf, apakah Kiratam ini nggak ngasih kabar ke orang tuanya, atau ya mungkin kalau mungkin kemarin kan Kiratam katanya nggak punya nomor handphonenya orang tuanya si Fitri. Ya kemungkinan kan ada ya saudara lah, atau sepupu, atau kakaknya, atau uannya si ini siapa, si Fitri kan. Ya itu gini, saya di situ orang tuanya nggak ada, dan juga saudara-saudara lainnya juga kayak adiknya yang lainnya itu memang ngeblank semua, nggak punya nomornya. Nggak punya nomornya, jadi bingung, mereka pun bingung nggak tahu merantau kemana, dan dua-duanya gitu kan. Makanya saya juga ya gimana ya, saya bawa apa dari sana atau saksi lah gitu kan. Juga sulit gitu kan. Makanya saya kan seadanya begini, Mas, ya saya mau dengan sangat bagaimana caranya, ini kan saya jauh-jauh, bagaimana caranya dengan dengan sangat Mas boleh melapas ini Fitri ini untuk saya bawa pulang, supaya kan saya rawat di sana lah, saya kasihan dengan kondisinya dia gitu lah. Sekali lagi ini saya mohon maaf ya, sebelumnya saya bertanya-tanya melulu. Jadi apakah si orang tuanya si Fitri ini emang benar-benar sama sekali lost kontak dengan keluarga yang berada di kampung? Sama sekali. Kalau setahu saya sih memang begitu, tapi nggak tahu sama yang lain kan, saya nggak menanyakan semuanya, karena kan semua juga saya nggak tahu. Udah ada banyak, tapi kan nggak tahu semua tempatnya, nggak tahu, saya hanya sebagian aja. Sementara yang sebagian saya kenal itu memang tidak tahu, hanya ngomongnya dia pergi ke Kalimantan, gitu kan, tapi nggak tahu nomor yang bisa dihubungin, gitu. Makanya ya maklum lah, mungkin memang dia juga orang-orang gunung lah yang nggak punya, nggak ya gaptek lah, nggak ngerti elektrikal, nggak ngerti zaman sekarang yang gitu lah, susah. Makanya ada kayak begini juga bingung saya nanganinya gitu. Sangat disayangkan sekali ya teman-teman, padahal ini ya sesuatu hal atau suatu masalah yang sangat besar ibaratnya ya. Ini kalau menurut saya ya sangat besar, karena kehilangan satu keluarga ya, maksudnya anggota keluarga. Tapi yang saya heran ini orang tua atau saudara-saudaranya ya seperti ya mohon maaf nih Kiratam ya, kayak setengah nggak peduli sama si Fitri atau si Wulan ya, yang biasa saya panggil Fitri teman-teman. Jadi ini ya, Kiratam membawa fotokopian kartu keluarga dan juga akte yang tertera di sini. Namanya ini Fitriah Indriani ya. Iya. Mungkin karena ya berhubung ya, sebenarnya ini ya teman-teman, kemarin sudah saya katakan atau saya ngomong pada teman-teman, sebenarnya saya nggak mau menanyakan tentang asal usulnya atau tentang keluarganya si Wulan dulu, takutnya dia nanti drop lagi ya. Tapi ya karena keadaan situasinya seperti ini, sedangkan Kiratam juga sudah berada di sini, jadi terpaksa akan saya tanyakan apakah memang benar-benar nama ini namanya si Wulan. Ini saya mau tanya, apakah kamu ini benar-benar namanya sebenarnya kamu ini Fitriah Indriani? Nggak tahu. Udah Mas, kalau dia kan emang udah lupa ingatan Mas, jangan tanya dia begitu percuma, kan Mas kan dulu tahu sendiri. Nggak mungkin, nggak pasti nggak tahu terus. Kemudian gini aja nih Mas, mendingan saya jadi sedikit capek juga nggak ada begini terus. Mendingan ini si Viti saya bawa pulang supaya Mas belum meyakinkan, Mas boleh ikut saya aja biar saya tahu kamu rumahnya, biar saya takutnya saya diculik atau bagaimana kan gitu.
Nah sampai mempersulit saya nih Mas. Saya kan jauh-jauh dari sana kan saya bawa biaya nih Mas. Iya, ya saya tahu bolak-balik Jawa Barat Jawa Tengah nggak cukup sedikit biayanya. Makanya saya minta tolong dengan sangat, gimana caranya nih Mas Doble ini jangan mempersulit lagi, karena ini kan saya sudah 2 kali kesini, saya udah nginep di penginapan juga kan biaya. Saya mohon dengan sangat itu gimana caranya gitu kan. Tapi ini Kiratam ya ini mungkin belum saya panggil atau ketua RT atau aparat desa atau dari pihak mungkin aparat kepolisian ya teman-teman. Tapi ya kalau hanya bukti seperti ini ya kayaknya mohon maaf sekali Kiratam, sepertinya kurang mantep. Nah terus sekarang gini, apakah saya dari sana saya bawa aparat hukum supaya sampai ke saya gitu? Ya gini saja, katanya kemarin kan Kiratam mau membawa aparat desa atau pihak kepolisian atau mungkin kuasa hukum atau pengacara ya kan, tapi nyatanya Kiratam ini datang cuma berdua dan yang satu pun nggak mau masuk. Ya kan saya bilang tadi kan memang kan satu kan butuh biaya. Iya. Gitu kan. Tapi kalau memang saya pikir dengan adanya seperti ini kan Mas Doble kan cukup. Ternyata kan masih kurang. Gitu kan. Jadi kan saya gimana lagi ya, mau nggak mau saya pulang lagi, saya bawa apa dengan begini. Sama sekarang sama juga menurut saya gitu loh. Ya sebenarnya yang mempersulit Kiratam ya sebenarnya Kiratam sendiri ya, karena sudah datang jauh-jauh, kenapa tidak membawa dokumen yang lengkap dan tidak membawa dukungan yang kuat seperti kuasa hukum atau bukti-bukti yang lebih kuat. Kuasa hukum gue kan pakai biaya kuasa hukum lah, ini saksi RT aja atau polsek setempat kuasa hukum kan pakai biaya Mas. Iya Pak. Kuasa hukum pusing saya. Ya pokoknya gimana sore ini saya kalau mau kalau bisa saya bawa pulang loh. Gitu loh. Biar supaya yang biaya lah. Gitu loh. Masa nggak bisa lagi. Ya mohon maaf Kiratam, tapi kalau hanya sekedar 2 kertas ini saya tetap masih belum bisa. Walaupun Kiratam memaksa seperti apapun, saya tidak bisa melepaskan si Fitri ini ke tangan Bapak. Tapi bagaimana lagi dong kayak saya ini? Saya udah habis biaya, udah jauh waktu. Keluarga saya juga di sana juga saya tinggalin. Dengan sekarang maksudnya seolah-olah mempersulit saya atau bagaimana, atau disengaja bagaimana maksudnya Mas? Ya sebenarnya saya malah senang kalau ada keluarga yang mengaku sebagai keluarganya si Wulan atau si Fitri. Tapi ya dengan syarat lah, soalnya kan zaman sekarang banyak kasus penculikan atau diculik terus dijual, atau mungkin kadang dijual organ tubuhnya, dijual ke luar negeri atau gimana, dijadikan pembantu, dijadikan apa kan zaman sekarang. Yang saya takutkan kan seperti itu. Jadi ya dengan syarat kalau memang benar-benar keluarganya ya datanglah kedua orang tua sebisa mungkin ya, kedua orang tua kalau masih ada, dan juga mungkin ya data-data yang lengkap seperti rapot, ijazah. Nah, sekarang rapot, ijazah, buru-buru rapot. Saya tahu dari sekolah juga enggak. Saya nggak saya tahu, kan tahunya kan saya kecil, saya tahu udah gede bikin, saya nggak tahu dari sekolah gimana. Buru-buru rapot, namanya mendapatnya itu aja, gimana sih? Sampai itu nggak paham juga namanya orang kampung. Berarti Kiratam ini mengenal si Fitri cuman dari kecil. Ketika si Wulan ini sudah beranjak dewasa, atau sekolah apa saya nggak tahu. Sekolah tahun apa saya nggak tahu. Pokoknya saya hanya nemu kakak itu aja ya, ada begitu keras begitu saya bawa, ada namanya Fitri saya bawa. Berarti terakhir ketemu dengan si Fitri waktu si Fitri sekitar umur berapa? Ya pokoknya kira-kira ya
5 tahunan yang lalu lah, lama lah. Begini, Sekitar 5 tahun yang lalu 5 tahun yang lalu. terakhir ketemu. Berarti kalau kisaran, ya mungkin kalau si Wulan ini sekarang umur 10 tahun, 11 tahun, 5 tahun yang lalu berarti si Wulan kan masih umur sekitar 5 tahun atau 6 tahun ya Kiratam. Tapi yang saya heran nih teman-teman, ini mohon maaf ya Kiratam, ini kenapa Kiratam ini ketika melihat si Wulan waktu di video saya itu langsung menyatakan bahwa ini si Wulan ini benar-benar si Fitri. Padahal kan terakhir melihat waktu si Wulan atau si Fitri masih umur 5 tahun. Seharusnya kan ya mungkin sudah ada perbedaan dari wajah. Ya tapi kan gini, itu kan mukanya Fitri kan walaupun sudah gede kan nggak berubah. Nggak berubah ya tetap seperti itu. Jadi rambut juga Ya, sama. Kalau fish muka lah yang saya nggak bisa lupa. Kan umur 5 tahun kan udah gede. Iya. Ya pokoknya entah gimana, pokoknya firasat saya bahwa saya